Salam jumpa, sahabat yang terkasih. Kita akan melanjutkan bacaan kita dari buku Kebahagiaan Sejati, bab 1, Kasih Allah kepada manusia, alinea yang ke-15 sampai yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Dia mengaruniakannya bukan saja supaya hidup di antara manusia untuk menanggung segala dosa-dosa mereka dan mati sebagai korban mereka. Dia mengaruniakannya kepada bangsa yang sudah berdosa. Kristus harus menyamakan dirinya sendiri dengan kepentingan-kepentingan serta keperluan-keperluan umat manusia. Dia yang pernah satu dengan Allah telah menghubungkan dirinya sendiri dengan anak-anak manusia dengan ikatan yang tidak akan pernah dapat diputuskan. Yesus tidak malu menyebut mereka saudara. Tertulis di dalam kitab Ibrani 2 ayat yang ke-11. Dialah korban kita, pengacara kita, saudara kita, mengenakan bentuk keadaan manusia di hadapan tahta Allah Bapa, dan sepanjang zaman kekekalan satu dengan bangsa yang telah ditebusnya, anak manusia. Semua ini dilakukan supaya manusia dapat diangkat dari puing-puing kebinasaan dosa, agar dengan demikian manusia dapat memantulkan kasih Allah serta membagikan kegembiraan kesucian itu. Harga yang telah dibayar untuk menebus kita, pengorbanan yang tiada batas dan taranya dari Allah Bapa kita yang di surga dengan mengaruniakan anaknya mati untuk menebus kita. Seyogyanya menerbitkan konsepsi-konsepsi bagi kita tentang apa kelak jadinya kita melalui Kristus. Ketika rasulnya Yohanes yang diberi wahyu menatap tinggi, dalam dan luasnya kasih Allah Bapa terhadap umat manusia yang telah berdosa, hatinya dipenuhi puji dan hormat. Lalu karena tidak berhasil untuk menemukan bahasa yang mampu menyatakan kebesaran dan kelembutan kasih ini, dia hanya mengajak dunia supaya menatapnya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 1. Betapa ayat ini memberikan nilai kepada manusia. Akibat pelanggaran, anak-anak manusia menjadi milik setan. Oleh iman di dalam korban pendamaian Kristus, anak-anak Adam dapat menjadi anak-anak Allah. Dengan mengenakan keadaan manusia, Kristus meninggikan manusia. Manusia yang sudah jatuh ditempatkan melalui satu hubungan dengan Kristus, di mana mereka sesungguhnya layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kasih yang demikian tiada bandingannya. Menjadi anak-anak Raja Surga, janji yang amat mulia, inti yang paling perlu untuk direnungkan. Kasih Allah yang tiada taranya bagi satu dunia yang tidak mengasihinya. Pikiran ini mempunyai satu kuasa yang menaklukkan jiwa
dan membawa pikiran takluk kepada kehendak Allah. Semakin kita mempelajari sifat Allah di dalam terang salib itu, semakin kita melihat kemurahan, kelembutan, dan keampunan yang dipadu dengan keadilan. Dan semakin jelas pula kita perhatikan bukti-bukti kasih yang tak terbatas dan tiada taranya, serta belas kasihan yang penuh kelemah lembutan, melebihi kasih seorang ibu terhadap anaknya yang tersesat. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.